Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fikri dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjawab soal ujian mata kuliah metode observasi bawah air. Baik, soal nomor pertama. Faktor cahaya penting untuk diperhatikan dalam fotografi bawah air. Mengapa demikian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pencahayaan yang baik? Soal nomor 2, mengatur keseimbangan dalam air menjadi tekanan dalam fotografi bawah air. Faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air dan upaya apa yang dapat dilakukan agar tetap seimbang? Soal nomor 3, salah satu aplikasi MOBA adalah dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Parameter apa saja yang dapat diteliti terkait bidang ini dan apa kegunaan dari data yang diperoleh? Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Jawaban nomor 1 yaitu karena pencahayaan merupakan unsur utama dalam fotografi. Tanpa cahaya maka fotografi tidak akan pernah ada. Cahaya dapat membentuk karakter pada sebuah foto. Dengan cahaya dapat menentukan apakah sebuah foto baik atau tidak. Memahami fotografi bawah air berarti mengetahui cara kerja lampu untuk memastikan foto yang indah dan bermanfaat. Untuk mempelajari cara-cara efektif menggunakan cahaya dalam fotografi bawah air dan cara mendapatkan pemotretan yang sempurna, maka apa saja persiapan yang diperlukan dalam sebelum menyelam? Selalu lakukan beberapa pemotretan setelah Anda mengetahui kamera untuk memastikan bahwa strobo atau flash bawah air yang menciptakan cahaya buatan untuk menerangi subjek Anda berfungsi dengan baik. Juga periksa perbedaan visual karena ketika mengarahkan turbo pada kekuatan terendah dan tertinggi mereka untuk memastikan bahwa setiap elektroniknya telah berfungsi baik, mendeteksi masalah dan diperbaiki sebelum menyelam. Untuk fotografi makro, gunakan strobo untuk menerangi bagian hewan yang paling menarik atau seluruh hewan. Anda juga dapat menambahkan lampu berwarna untuk melengkapi foto tanpa menyebabkan gangguan. Saya menyukai strobo tanpa diffuser agar mata ikan tampak sejernih kristal. Sementara fotografer lain mungkin lebih suka memakai diffuser untuk kesan yang lebih lembut seperti mimpi. Jika Anda memotret sudut lebar, gunakan strobo untuk mengembalikan warna foto. Cahaya alami harus tetap menjadi sumber cahaya utama Anda. Gunakan diffuser pada strobo untuk mendapatkan sinar yang lebih bagus. Nah, jawaban nomor 2, ada 2 faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor internal. Berikut upaya yang harus dilakukan. Pertama yaitu benamkan diri Anda di tempat di mana Anda tidak memiliki kaki dan kosongkan semua udara dari tingkaman Anda. Ketika Anda mengambil napas normal, Anda harus mencapai ketinggian mata Anda. Ketika Anda menghembuskan napas, Anda harus berlari cukup agar air menutupi kepala Anda. Maka inspirasi normal Anda selanjutnya harus mengangkat Anda sehingga air kembali setinggi mata. Sesuaikan bobot Anda sedikit demi sedikit, sekitar 1 kg pada suatu waktu. Mungkin bijaksana untuk menambahkan sedikit lebih banyak dari yang diperlukan untuk melawan daya apung yang sebagai kosong pada akhir penyelaman. Jika Anda tidak memiliki bobot yang sesuai, Anda harus dapat bergerak dengan mudah ke kedalaman 4,5 meter di akhir penyelaman dengan botol aluminium yang menggunakan 500 psi sekitar 34 bar dan tusukan yang kempes. Nah, jawaban nomor 3, salah satu aplikasi MOBA adalah dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Parameter apa saja yang dapat diteliti terkait bidang ini dan apa yang digunakan dari data yang diperoleh? Nah, jawabannya MOBA atau Mobile Based Application dapat digunakan dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan untuk membantu mengumpulkan dan menganalisis data dengan lapisan efisien dan akurat. Beberapa parameter yang dapat diteliti dalam tingkah laku ikan antara lain, yang pertama itu ada aktivitas berenang dapat diukur. Aktivitas berenang dapat diukur dengan memantau kecepatan dan arah gerakan ikan. Yang kedua itu ada perilaku makan, di mana perilaku makan tersebut dapat diukur dengan melihat
frekuensi dan durasi waktu ikan saat memakan. Yang ketiga itu ada perilaku berkelompok. Nah, di mana perilaku berkelompok dapat diukur dengan melihat jarak dan orientasi ikan satu sama lain. Yang keempat itu ada waktu reaksi. Di mana waktu reaksi tersebut dapat diukur dengan memantau waktu yang dibutuhkan ikan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Yang kelima itu ada perilaku reproduksi. Nah, di mana perilaku reproduksi tersebut dapat diukur dengan melihat frekuensi dan durasi waktu ikan saat kawin atau bertelur. Data yang diperoleh dari pengamatan tingkah laku ikan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti yang pertama, meneliti pada perilaku ikan dalam kondisi lingkungan tertentu. Yang kedua itu memahami hubungan antara tingkah laku ikan dan dengan lingkungan dan faktor lainnya. Yang ketiga itu memprediksi perilaku ikan di masa depan seperti perilaku migrasi atau perilaku memilih lingkungan pemijahan. Yang ketiga itu yang keempat itu mengembangkan strategi pengelolaan ikan yang lebih efektif dan berkelanjut. Cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.